Bener-bener uang tidak pernah saya pikir. Saya mau digaji berapa ya biarin aja. Yang penting saya masih bisa ada ilmu yang harus saya gali waktu itu. Ketika kita kerja, jangan uang yang diburu, tapi ilmu. Saya sedih ketika ada anak-anak muda punya gadget hanya untuk senang-senang. Padahal di sini gudangnya ilmu. Hai, assalamualaikum, welcome to Paradisi Channel. Be better from a channel. Sebelum masuk ke wawancara, sekedar info gengs, narasumber kita kali ini adalah pemilik pabrik PT Hari Mukti Teknik yang mempunyai 60 karyawan. Produksinya sudah mendapat banyak penghargaan dan sudah sampai luar negeri gengs. Beliau juga pernah diundang ke Kick Andy karena sosoknya yang inspiratif loh. Penasaran kan seperti apa ceritanya dan bagaimana tips bisnisnya? Yuk simak videonya sampai selesai gengs. Hai gengs, kali ini aku lagi sama Bapak Ashari. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar baik ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi gengs, Bapak Ashari ini adalah salah satu yang menurut saya itu sosok inspiratif gitu Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena kita kan ini satu kelurahan ya Pak ya, di Siti Mulyo. Dan kerennya Bapak Ashari ini tuh sudah menjadi istilahnya apa Pak? Bos, pemilik usaha mandiri. Usaha mandiri. Usaha mandiri tapi udah punya pabrik alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah. Nah, ini pabriknya namanya PT Hari Mukti Teknik. Iya. Itu. Simpelnya sih jualan apa aja Pak ini? Selain mesin cuci terus? Basic itu mesin laundry keseluruhan. Jadi kalau laundry itu ada mesin cuci, ada mesin pengering, ada mesin setrika, banyak dari unit mesin laundry itu sendiri. Tapi di lain itu juga PT Hari Mukti Teknik itu melayani rekayasa teknik Mbak. Bukan rekayasa kasus, tapi rekayasa teknik. Rekayasa teknik itu adalah alat-alat yang digunakan untuk menunjang produksi, baik itu produksi olahan makanan atau olah pertanian gitu-gitu, yang mungkin di luaran itu belum ada, atau di luaran itu ada tapi harganya belum terjangkau. Nah, biasanya itu masuk di rekayasa teknik. Jadi intinya tuh ngebikin mesin-mesin yang mungkin dibutuhkan banyak orang kayak gitu ya Pak ya? Betul. Dan ini tuh udah dijual kemana aja Pak? Kalau untuk unit mesin laundry itu pasarnya sudah nasional, bahkan sudah sampai luar negeri kan itu. Wow. Ya. Jadi dari Sabang sampai Papua itu sudah ada. Karena memang mesin laundry itu kan dibutuhkan. Pokoknya selama masih ada orang malu kalau bau itu laundry akan tetap berjalan. Iya, betul. Seperti ketika masih ada orang lapar maka orang jualan beras masih tetap jalan. Iya, oke. Pernah dapat penghargaan kayak gitu nggak Pak? Nah itu dia. Mungkin PT Hari Mukti Teknik itu adalah penerap SNI ISO 9001 di Siti Mulyo mungkin pertama ya. Atau kalau bahkan kami menerapkan SNI ISO 37001 itu adalah SNI ISO anti bribery, anti penyuapan, dan waktu kami menempuh itu PT Hari Mukti Teknik adalah penerap SNI ISO 37001 yang pertama kali di Indonesia. Wow. Iya, karena memang basic dari bisnisnya pengen mendapatkan yang halalan thayyiban. Kami juga penerap SNI ISO 14001. Itu adalah manajemen lingkungan. Dan produk-produk dari PT Hari Mukti Teknik itu sudah bersertifikat SNI, Standar Nasional Indonesia. Mantap. Bahkan pernah dapat penghargaan dari Kementerian Perindustrian saat itu, saat kami menemukan yang dinamakan turbo burner. Turbo burner itu adalah sebuah pemanas dari gas LPG yang mana itu sangat efisien karena gas yang keluar semuanya terbakar. Nah, saat itulah kami mendapatkan penghargaan dari Kementerian Perindustrian. Wow, udah sempat dapat penghargaan dari Kementerian Perindustrian, gengs. Ini udah levelnya level dewa sih. Dan ini jadi penasaran Pak, sebenarnya Bapak itu dulu jurusan apa atau kuliah di mana? Saya itu S3 Mbak, jadi S3? lulusan S3, iya. Yang pertama di SD Cepokot Jajar. Iya, terus? Yang kedua SMP ini itu di
Madrasah Sanawiyah Negeri Piungan. Jadi hati-hati loh. Kalau ada yang sekolah di Madrasah Sanawiyah itu hati-hati sekali. Kenapa? Orang tua juga harus hati-hati sekali. Kenapa, Pak? Karena pada akhirnya nanti bisa jadi juragan. Masya Allah, mantap. Itu S yang ketiga STM Negeri 2 Yogyakarta. Oh iya, itu S3 yang Iya. lengkap sekali dari SD, SMP-nya MTS, Iya. lalu STM. Ya, Iya. mantap. Ini yang membuat sebenarnya Eki terinspirasi banget gitu loh, gengs. Lulusan STM ya, Pak ya. Iya. Tapi bisa menjadi bos pabrik, punya pabrik, dan sampai ya nasional bahkan internasional, sampai diekspor keluar juga. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, dulu tuh awalnya gimana ceritanya, prosesnya step by step, stepnya dari awal sampai sekarang bisa tahap Baik. ini. Gini, saat dulu selesai ujian belum terima ijazah, itu kan kami kumpul di bawah pohon akasia di BLPT sana di Pingit. Bahwa kami bercanda, terus ada banyak mengungkapkan, oh aku pengen ke Trakindo, aku pengen ke Kubuta, aku pengen ke Caterpillar, aku pengen bla 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 gitu. Saya kan merasa cuma anak dekat Pegunungan Seribu kan gitu kan. Aku mau ke Jogja aja deh, aku pingin bekerja di bengkel yang kecil sehingga nanti saya tahu di mana harus beli alat itu, harganya berapa saya tahu, karena pada saatnya nanti saya harus punya usaha walau hanya untuk diri saya sendiri. Waktu itu seperti itu, jadi saya tidak keluar kota, saya hanya di Jogja. Dan saya kerja pertama itu di Elit itu punya Pak Hans Purwanto yang punya piramid Jalan Parangtritis itu 2 tahun. Di sana saya benar-benar belajar banyak sekali. Terus yang kedua di toko Logam Sakti di Jogja, itu 17 tahun. Lama ya Pak Oh ya? iya, saya itu kan termasuk orang yang setia kan gitu. Baik. Lama Iya, saya ternyata. tidak mudah loncat sana loncat sini, enggak, karena di sana memang saya juga bisa menimba ilmu yang sangat banyak. Saya juga harus tahu alat apa aja, gunanya apa aja, saya harus tahu. Nah, ketika saya sudah merasa punya kemampuan untuk mandiri, barulah saya mandiri. Jadi benar-benar saya sudah perhitungkan bahwa ketika saya harus usaha mandiri, saya sudah bisa itu. Jadi bekerja tuh nggak cuma mendapatkan uang tapi juga mengambil ilmunya gitu ya Pak ya? Justru yang utama itu. Justru iya, ilmunya ya? Bener-bener uang tidak pernah saya pikir. Saya mau baik. digaji berapa ya biarin aja. Yang penting saya masih bisa ada ilmu yang harus saya gali waktu itu. Dan ketika sudah usaha sendiri itu ya cepet karena sudah ada ilmu, dan Allah juga ridho ketika orang yang ada ilmu melakukan sesuatu. Karena untuk ibadah saja Allah kan berilmulah dulu, jangan beramal dulu kan gitu. Maka saat saya sudah ada ilmu walaupun tidak segede orang yang sarjana, alhamdulillah Allah memberi ridho dan Kelancaran ya Pak ya? bahwa saat mulai itu saya pakai gerinda bekas, mesin las bekas, kompresor bekas gitu. Enggak yang mahal-mahal gitu, sederhana. Jadi modalnya dikit demi dikit ya Pak ya? Tapi yang paling utama itu kita percaya deh bahwa Allah itu maha kaya kan? Dan untuk mengarah itu ternyata kalau saya rasa kok tempo sekian waktu saya sudah ada pabrik yang sedemikian. Satu hal, mudahlah untuk membantu orang dalam hal apapun, termasuk ini nih, saya diwawancara itu kan saya pingin mempermudah urusan orang, urusan Mbak Eki pingin wawancara, oke lah kapan kan itu. Nah jadi ketika kita mampu, bantulah dalam hal apapun itu. Baik, mantap sekali. Ini jadi Bapak Asyari Teguh ini. Oke, jadi sebenarnya lulusan apapun, entah itu lulusan SD, SMP, SMK, SMA, STM, itu pun nggak menghalangi untuk berbisnis sampai bisa sukses ya Pak ya? Mbak Eki tahu bosnya PT Suradi Sejahtera emang lulusan apa Pak Suradi? Nggak tahu Pak. Enggak, tamat SD. Baik. Iya, jadi gini, keteguhan hati dan semangat untuk menimba ilmu, bahwa menimba ilmu itu nggak harus sekolah mulu, tapi bekerja, tapi niatnya untuk mendapatkan ilmu, itu yang lebih keren. Itu. Jadi bekerja untuk mendapatkan ilmu. Jadi untuk teman-teman yang di sekeliling kita kan juga banyak Pak, yang mungkin karena keterbatasan biaya nggak bisa kuliah kayak gitu kan. Terus mereka kadang jadi pesimis, terus aku cuma lulusan ini, ya udah cuma langsung kerja seadanya aja kayak gitu, nggak punya
apa ya, pandangan aku bisa kok sukses kayak gitu ya Pak? Gini, bahkan cara melihat itu, pekerjaan saya lalu itu punya potensi untuk saya maju nggak sih kan gitu. Kalau enggak ya ngapain dilanjutkan. Tapi kalau misalkan nih kita harus lewat step paling bawah. Taruhlah misalkan nih, kalau kita kerja di rumah makan itu kan kita punya potensi next punya rumah makan. Nah, walaupun di rumah makan itu yang ada lowongan cuma tukang cuci piring, lakukan dulu aja. Iya, nanti di situ sambil jalan kan kita akan tahu, oh walaupun kita cuci piring, oh tahu orang bagaimana cara memasak, sambil bagaimana mengamati ya, iya ya? Itu agar kita mudah mengingat itu ATM. Apa itu? Amati, tiru, modifikasi. Itu. Iya, seperti kita jalan ini bisa jalan kaki ini kan niru orang tua kita. Betul. Kalau orang tua kita itu dulu jalannya berangkang terus, bapaknya gitu, kakaknya gitu, ibunya berangkang. Iya pasti kita jalannya berangkang kan itu. Orang usaha itu simple, yang penting ada niat, mau belajar, mau melangkah, itu aja. Baik. Dan pemikirannya juga harus maju ya Pak ya, terbuka ya. Iya, ketika kita kerja jangan uang yang diburu, tapi ilmu. Tapi sebelum itu kuatkan di dalam hati bahwa oke lah, gua kerja, tapi next gua harus punya usaha. Sehingga pas kerja gua harus dapat ilmu. Enggak sekedar uang, itu. Siap, mantap seperti itu ya gengs. Nah terus ini Pak, kalau sekarang kan bisnis Pak Asyar ini kan udah sukses kayak gitu ya. Tapi mungkin ada orang yang sudah berbisnis di luar sana, yang sudah bertahun-tahun tapi masih tetap stagnan di situ saja. Nah kira-kira tuh faktor apa sih yang mempengaruhi biar bisnisnya itu bisa berkembang? Faktor tidak pernah melibatkan kuasa Allah. Jadi kebanyakan orang hanya berbisnis menggunakan otak, tidak menggunakan hati, sehingga apa-apa selalu dipikir logika, bahwa sesungguhnya Allah itu maha menentukan. Ketika kita terbentur, hadirlah pada Sang Khalik, ya Allah, saya harus seperti apa gitu. Kan Engkau yang membimbing, Engkau yang maha pengasih, Engkau yang menyayangi aku harus seperti apa? Itu datanglah pada yang memberi solusi. Bertakwalah kepadaku, maka aku yang akan memberi solusi dari setiap masalahmu. Dan ingat, gua nih yang akan memberikan rizki tambahan dari pintu yang tidak engkau sangka sebelumnya. Itu kan kata Allah seperti itu. Kalau bahasa keren anak-anak ABG kan gitu. Jadi otak dipakai, logika dipakai, karena memang Allah itu menciptakan otak memang untuk dipakai. Tapi ketika kita sudah mengarah ke yang kita tidak bisa ngatasi, hadirlah kepada Sang Khalik. Itu aja. Jadi faktor utama yang pertama itu adalah ketakwaan kita kepada yang maha menciptakan. Betul. Gitu ya Pak? Takwa itu apa sih? Ya perintahnya, entah itu yang kecil atau yang besar. Kita tidak akan pernah melakukan yang besar, kita tidak akan pernah mampu melakukan yang besar, manakala yang kecil-kecil kita tidak lakukan. Contoh nih yang kecil, Allah itu atau Rasulullah itu mengajarkan kita minum itu pakai tangan kanan, makan minumlah dengan duduk kan gitu, ambillah yang terdekat, dan itu kan ketakwaan kecil-kecil yang tidak butuh biaya kan. Betul. Gitu. Kalau yang butuh biaya, berbagilah pada orang-orang sekelilingmu, terutama pada orang tuamu, pada saudaramu. Berbagian nggak harus besar, semampu kita berapa, 1.000 ya 1.000, 2.000 ya 2.000. Tapi jangan pernah kita melakukan yang sesungguhnya kita mampu tapi merasa nggak mampu. Kalau kita bisa berbagi 100.000, wah kurang mampu ya, aku 10.000 ya jangan. Allah tahu kemampuan kita. Itu simple. Oke, baik. Jadi yang pertama itu tadi ya gengs, takwa, minta sama Allah, berdoa. Karena ya semua yang ngatur ya memang ya hanya Allah kayak gitu ya Pak ya. Terus mungkin kalau untuk ikhtiarnya, doa udah. Nah ikhtiarnya yang dilakukan itu kira-kira apa sih Pak? Kalau secara kami itu kan produksi barang-barang teknik, iya hadirkan produk yang terbaik. Makanya saya sertifikasi produk itu SNI, Standar Nasional Indonesia. Layani konsumen dengan baik. Makanya kami menerapkan SNI ISO 9001. Itu adalah sistem manajemen mutu. Ia taat pada Allah. Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ia ikuti. Allah itu tidak suka dengan suap, tapi suka dengan sedekah. Makanya kami menerapkan SNI ISO 37001, anti suap. Ya ikuti kan gitu. Maka randuwe nih ketika mentok tok misalnya
Allah segera menghadirkan sebuah solusi. Yang kadang solusi itu saya nggak sangka sebelumnya. Satu contoh nih, saya transaksi itu kan nggak pernah segede ini, ya segini kan. Tiba-tiba saya itu kan ya maksiat dalam tanda petik, aku ngeyel kalau hukumnya Gusti. Akhirnya saya ditinju, kehilangan uang 500 miliar kan gitu kan. Wah, inilah efek dari aku ngeyel kan gitu. Tapi bersyukur itu menjadi short course bagi saya, kursus jangka pendek dengan biaya tinggi. Tapi begitu aku beriman, ya Allah, aku nggak mau itu lagi. Bimbing aku untuk menghilangkan kemaksiatanku itu kan. Akhirnya apa? Yang dulunya itu omset rata-rata segini, kasih segini, sehingga kemaksiatan itu langsung bisa hilang. Baik. Riba itu bisa hilang. Itu contoh bahwa ketika kita beriman, terus benar-benar tobat, tidak mengulangi lagi, minta solusi, Allah berikan. Berarti sebenarnya kalau dipikir nggak langsung sukses, tapi sempat down juga ya Pak ya, gagal juga ya Pak ya, sampai 500 miliar itu ya. Jadi gini, bisnis itu seperti orang belajar jalan. Awalnya bisanya tengkurap, bisa terus berbaring, terus bisa merangkak. Pas belajar merangkak itu gejlungo bahwa gusi berdarah, bibir berdarah. Terus mau belajar berdiri juga terjerembab. Akhirnya, tapi apakah si bayi itu terus merana terus nggak mau latihan? Ketika dia sakit pertama terus nggak mau latihan, ya selamanya dia nggak akan bisa berjalan. Tapi ternyata ketika terjerembab, terjatuh, terbentur, dia tetap jalan. Akhirnya apa? Pada saatnya dia bisa berlari. Orang usaha gitu juga. Awal-awalnya ya jatuh, tersungkur, gejeduk, gejeglek, dihapusi, ditipu. Tapi ketika tetap berjalan, akan menemui satu keberhasilan. Tidak ada bayi yang bisa berlari tanpa pernah terjatuh. Itu sunatullah. Ya sudah, kalau Dahlan Iskan mengatakan, ya Allah, ayo masa sulit itu segera habiskan sekarang. Ayo ya Allah, aku insya Allah tahan. Setelah masa sulit kan janjimu adalah sebuah keindahan. Nah itulah. Maka saya tidak pernah merasa jatuh. Saya tidak pernah merasa gagal. Enjoy aja, lakukan aja, karena itu menjadi sunatullah. Kayak udah takdirnya kayak gitu. Iya, ya, makanya jalan ya Allah, aja. cepet. Yang nggak enak cepet datangin aja gitu. Karena janjimu juga setelah nggak enak akan kau datangkan keindahan. Baik, mantap. Iya. Dan mungkin ini Pak, kalau misalnya nih ada kalau Bapak ini mungkin di bidang teknik gitu ya Pak ya. Bapak bisa kasih gambaran nggak? Misal ada yang berbisnis angkringan dari tahun misal 2001 sampai 2020 angkringannya ya gitu-gitu aja Pak. Iya. Nah itu kira-kira tips apa yang misal harus buka imajinasi kita, kan gitu, kembangkan. Misalnya angkringan, tak modif deh, mungkin bungkusnya tak bikin rapi, ada harganya sekalian. Itu gorengannya tak tata rapi sehingga orang ngambil mudah. Rasanya mungkin tak bedakan dengan yang lain. Mungkin yang saya nek basa Jawane tak berbeda dengan yang lain. Mungkin cara saya menghargai tamu juga berbeda dengan wajah. Monggo Mas Winara. Nah, ada nuansa senyumnya, atau orang datang duduk ya bilang, "Menurut apa sih?" Enggak gitu pula. Nah, gitu. Artinya ada explore lah kelebihan. Karena gini, Allah itu menciptakan manusia itu dengan berbagai kelebihan masing-masing kan gitu. Kalau ini nggak bisa, iya seperti apa? Saya dulu memang bikin mesin langsung jadi, iya enggak. Saya dulu bikin mesin cuma itu aja, enggak. Saya kembangkan, kalau ini seperti ini, kalau ini seperti ini seperti ini. Seperti itu. Mudah, asal di sini ada niat selalu belajar. Tanpa belajar tidak akan pernah ada kemajuan siapapun. Itu. Dan memang harus selalu dikembangkan, imajinasinya dieksplor, terus juga inovasi juga penting ya Pak ya. Inovasi kreativitas. Satu contoh nih, misalnya yang tadi disebut angkringan. Kalau ini pakai taruhlah susu jahe ini. Ya kalau pakai merek satu ini enak yo, cari merek susu yang lain yang enak. Kalau dengan volume segini dirasa itu nggak gigit, ya tambahlah gitu loh. Sehingga orang itu akan gigit. Bahwa harga tidak menjadi persoalan utama. Ketika enak itu walaupun harganya berbeda dengan yang lain akan dicari. Jadi
inovasilah, karena pada akhirnya apa yang kita kerjakan itu akan membentuk pasar sendiri. Oke. Jadi terus berinovasi dan nanti kalau udah punya brand tuh bisa ya udah pasar bisa datang sendiri. Betul. Gitu kan ya Pak? Satu contoh nih, mesin saya, misalnya kapasitas 30 kilo, saya jualan di angka sekitar 90 jutaan lah. Ada produsen lokal yang jualan di 30 juta. Oke. Apakah aku harus mengikuti yang 30 juta? Ya enggak gitu loh. Terus? Karena semua punya pasar sendiri. Saya menghadirkan mesin yang berkualitas, berstandar, tanggung jawab saya penuh. Masa pakai mesin saya bisa sampai 20 tahun lebih, garansi tabung saya 10 tahun. Lah yang harga 30 juta emang berani garansi sampai segitunya? Enggak akan kan itu. Makanya saya cari pasar yang orang itu ketika investasi mesin saya itu bisa tidur nyenyak. Karena apa? Garansi saya lengkap, sertifikat saya lengkap. Kalau saya garansi panjang, kalau harganya mepet emang bisa omong doang. Harga murah garansi panjang. Iya, yang untuk garansi apa kan itu? Sama. Angkringan juga gitu, bisnis yang lain juga gitu. Hadirkan kualitas dan tanggung jawab, maka akan datang pasar yang lain. Pede aja, bisnis itu lakukan. Orang saya kan mikir gitu, lakukan aja. Gitu. Lebih banyak mengerjakan daripada berpikirnya ya Pak? Iya, lakukan sambil berpikir, bukan berpikir sambil melakukan. Nek berpikir sambil melakukan kesuwen, lakukan terus mikir, lakukan. Tapi jangan lupa, harus sudah punya basic atau harus sudah punya ilmu dasar. Sebelum punya ilmu dasar, jangan pernah berbisnis karena pasti mati. Oke, baik. Harus punya ilmu dasarnya Ya. juga. Oke. Mantap sekali Pak. Tentang bisnis dan juga inovasi, dan yang jelas itu tadi ya, harus melibatkan kuasa Allah, doa, karena itu yang paling 90%. 10%-nya otak. Oke, baik. Iya. Itu yang paling penting ya. Ya. Baik, mungkin Pak Asyari ada tips yang mau disampaikan untuk masyarakat umum, mungkin juga masyarakat Sitimulyo, biar yang lagi bisnis tuh bisa sukses gitu Pak. Iya, satu yang mendasari, tingkatkan kualitas diri, dan setelah itu kita akan bisa berjalan. Sadari, berilmulah baru beramalah, itu perintah Allah. Kalau itu, makanya gini, saya sedih ketika ada anak-anak muda punya gadget hanya untuk senang-senang. Padahal di sini gudangnya ilmu. Kita mau cari apa ada. Tapi anak-anak sekarang cuma untuk senang-senang, cuma untuk lifestyle, cuma untuk sosialita, itu kerugian yang sangat besar. Tuh. Ya. Itu. Sudah Pak? Ya. Mantap, Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Sari atas sharing-sharing ilmunya. Banyak banget yang bisa diambil dari pengalaman Pak Sari ini. Terus juga petuah-petuahnya ini semoga bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Semoga bisa bermanfaat. Semoga juga bisnisnya Pak Asyari bisa semakin sukses lagi. Bisa. Oh iya, titip pesan. Kalau memang ada anak-anak muda yang pengen ketemu saya untuk saya berbagi kisah, berbagi cerita, silakan datang ke rumah, atur jadwal, atur janji. Bila mana saya ada, insya Allah saya akan senang sekali ketika ada anak-anak muda mau datang untuk menggali potensi dia. Oke. Itu. Tuh, udah dipersilahkan. Terutama untuk masyarakat Sitimulyo juga terbuka sekali ya Pak ya. Sangat. Baik. Sekali lagi terima kasih Pak. Sama-sama. Semoga sukses dunia akhirat ya Pak ya. Maju terus generasi muda Indonesia. Mantap. Dan gengs, semoga video ini bisa bermanfaat, dan kalaupun ini bisa menginspirasi teman-teman ataupun teman lingkungan dari teman-teman semuanya, silahkan di-share dan juga di-like. Jangan lupa komen kalau mau tanya-tanya lebih lanjut, dan see you in the next video. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dukung konten positif di YouTube.